Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Amalia Hasniati. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila, lebih tepatnya terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Ahmad Sanusi mengutarakan ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia, masyarakat haruslah taat asas, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa yang termuat dalam sila pertama Pancasila. Yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan. Penyelenggaraan demokrasi bukan dengan kekuatan otot ataupun kekuatan massa semata-mata, namun harus dengan kecerdasan rohani, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Prinsip yang ketiga yaitu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuatan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki ataupun memegang kedaulatan ini. Dalam batasan-batasan tertentu, kedaulatan rakyat dipercayakan kepada wakil rakyat seperti MPR, yaitu DPR dan DPD, dan DPRD. Prinsip yang keempat yaitu demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia haruslah mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau disebut dengan legal truth. Makna yang kedua yaitu kekuasaan negara memberikan keadilan hukum atau legal justice. Makna yang ketiga dari demokrasi rule of law adalah kekuasaan negara menjamin adanya kepastian hukum atau legal security. Makna yang terakhir atau yang keempat adalah kekuasaan negara mengembangkan manfaat ataupun kepentingan hukum atau dikenal dengan istilah legal interest. Prinsip demokrasi yang kelima adalah demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, yang mana menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan perimbangan. Prinsip yang keenam yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan hanya menghormati HAM saja, namun lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Prinsip yang selanjutnya yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Hal ini menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka ataupun independen yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya, di mana di muka pengadilan semua orang memiliki hak yang sama. Prinsip yang kedelapan yaitu demokrasi dengan otonomi daerah, di mana dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom yang dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang berikutnya adalah demokrasi dengan kemakmuran, yang mana demokrasi ini bukan hanya soal kebebasan dan hak, ataupun kewajiban dan tanggung jawab. Namun, demokrasi juga ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, atau dikenal dengan istilah welfare state.
Prinsip yang terakhir yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial, di mana menurut undang-undang, demokrasi menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat, sehingga tidak ada golongan, lapisan, atau kelompok, serta organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan ataupun hak-hak khusus. Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. 3 karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Cita-cita yang pertama, yaitu kerakyatan, merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan ataupun terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita-cita yang kedua, yaitu permusyawaratan, memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan ataupun golongan. Nah, cita-cita yang terakhir, yaitu hikmat kebijaksanaan, merupakan keinginan bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, peri kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Demikianlah penyampaian materi tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila oleh saya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Bye, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.